Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar sirah ya, sirah. Materi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu perang Uhud. Ya, perang Uhud. Kalau waktu dua pekan lalu kita sudah membahas tentang perang Badar, ya. Nah, sekarang perang Uhud. Oke, kita merja dulu pelajaran yang 2 pekan lalu tentang perang Badar, yaitu perang yang terjadi di kota Badar ya. Di wilayah Badar, dan pada perang tersebut kaum muslimin menang ya, kaum muslimin menang dalam perang Badar tersebut ya. Sebenarnya itu perang Badar, perang yang tidak direncanakan ya, tidak direncanakan. Nah, sekarang kita lanjut perang Uhud ya, perang Uhud. Nah, perang Uhud ini terjadi di Madinah ya, sebelah utara kota Madinah. Jadi sebelah utara Madinah ada Gunung Uhud di situ ya, ada lembah, ya, ada bukit. Nah, di situ terjadi perang. Dikatakan perang Uhud ya. Jadi kenapa bisa terjadi perang Uhud ya? Apa sebab-sebabnya? Jadi ketika kaum Quraisy mengalami kekalahan dalam perang Badar, mereka bertekad menuntut balas ya atas kekalahannya, sehingga mereka bertekad menyerang kota Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin ya, untuk menghancurkan kaum muslimin. Jadi pada saat itu persiapan perang orang Quraisy itu dia mempersiapkan pasukan yang sangat besar ya, berjumlah 3.000 personil, 3.000 orang ya, yang siap untuk berperang. Di sini pasukannya dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian kaum muslimin hanya mempersiapkan pasukan berjumlah 700 orang ya. Jadi 3 kali lipatnya. 4 kali lipatnya ya. Jumlah orang Quraisy. Kemudian pasukan ini dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau memimpin pasukan kaum muslimin menuju Gunung Uhud ya, yang terletak di sebelah utara Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengatur barisan muslimin di lembah untuk menghadapi pasukan musyrikin. Kemudian antara lembah dan Gunung Uhud, jadi lembah itu terletak di antara Gunung Uhud dan bukit rumah. Jadi ada bukit ya di dekat Gunung Uhud, bukit rumah. Jadi Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah di bukit tersebut ya, di atas bukit untuk melindungi pasukan ya, untuk melindungi pasukan yang bagian belakang ya, bagian belakang pasukan muslimin. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW berwasiat ya kepada pasukan pemanah agar tidak meninggalkan tempat mereka sebelum ada perintah untuk meninggalkannya ya. Tidak boleh meninggalkan tempat sebelum ada perintah untuk meninggalkannya. Jadi ketika kedua pasukan tersebut
bertemu dan meletuslah perang yang sangat hebat, yaitu perang Uhud. Dan kaum muslimin berhasil memenangkan perang pada tahap awal, artinya pada saat terjadi perang kaum muslimin mendapatkan kemenangan, ya, berhasil memenangkan perang tersebut. Biasanya ya ketika terjadi perang kemudian menang dalam perang tersebut, harta rampasan, harta dari lawan, ya, itu diambil, ya, seperti itu diambil, yang biasanya di istilahnya harta ganimah, harta rampasan perang, ya, harta rampasan perang. Melihat kaum muslimin, ya, melihat pasukan muslimin berhasil mengalahkan pasukan musyrikin, kemudian mengumpulkan harta perang. Pasukan pemanah ini turun, ya, dari bukit untuk membantu kaum muslimin mengumpulkan harta perang tersebut, ya, mengumpulkan harta perang atau harta ganimah. Pada saat itu, ya, pasukan musyrikin melihat, ya, pasukan pemanah turun dari bukit, ya, turun dari bukit. Akibatnya pasukan musyrikin kembali menyerang, ya, merebut tempat dan membunuh sebagian pasukan pemanah yang masih bertahan, ya, karena tetap, ya, menunggu perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan bukit tersebut. Jadi pasukan musyrikin menyerang balik pasukan muslimin, sehingga pasukan musyrikin berhasil menimpakan kerugian yang sangat besar pada pasukan muslimin, sehingga pada saat itu 70 orang sahabat wafat, ya, sahabat wafat pada saat perang Uhud, ya. Salah satunya paman Nabi, ya, salah satunya paman Nabi yaitu Hamzah. Salah satunya paman Nabi yaitu Hamzah wafat di perang Uhud, ya. Dan pada saat perang Uhud ini Nabi mengalami luka-luka, ya, luka-luka pada wajahnya serta giginya sehingga mengeluarkan darah, ya. Mengeluarkan darah. Jadi di sini dari penjelasan tadi ada namanya ganima, ya. Jadi ganima itu segala sesuatu yang dikumpulkan dari pasukan musuh yang kalah perang, yaitu berupa harta benda, senjata atau lainnya, itu ganima namanya. Kemudian apa sebab-sebab sehingga terjadi kekalahan, ya? Apa sebab-sebabnya sehingga terjadi kekalahan? Salah satunya tidak mentaati perintah atasan, ya, atau tidak menaati pemerintah. Itu salah satu kesalahan, karena tidak menaati pemerintah. Di sini hikmahnya, kita sebagai kaum muslimin harus wajib mentaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, ya.
itu kewajiban taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Ya. Itu salah satu sebab-sebab kekalahan, ya. Jadi ingat anak-anak sekalian, jadi menaati pemerintah merupakan kewajiban seluruh rakyat, ya. Setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tapi dalam ketaatan kepada pemerintah hanya dalam hal yang ma'ruf, ya. Yang ma'ruf. Karena di sini kenapa terjadi? Karena pasukan pemanah, ya, turun dari bukit sebelum ada perintah. Ya, artinya apa? Pasukan pemanah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka turun dari bukit rumah untuk ikut mengumpulkan ganimah. Nah, sehingga pasukan kaum Quraisy melihat hal itu langsung balik menyerang dari belakang, sehingga terjadilah kekalahan bagi kaum muslimin, ya. Itu saja yang bisa dijelaskan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.